nursila ilaihim, apa yang seharusnya manusia lakukan dalam kehidupannya. Anda bingung bagaimana caranya menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana Anda membahas tentang poligami? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana kemudian Anda memecahkan masalah harta rampasan? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana menjelaskan tentang warisan? Islam solusinya. Anda bingung bagaimana berbicara politik? Islam solusinya. Militer, pendidikan, kedokteran, dan semua. Bayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, semua sudah terangkum di dalam Al-Quran. Maka ketika semuanya sudah ada, disiapkan orang yang mengalami itu, orang yang melakukan itu, orang yang memaknai itu, orang yang menjabarkan itu dalam kehidupannya. Shalom alaikum, damai sejahtera bagi dia. Saya tahu Anda sekarang lagi gelisah. Saya paham hati Anda sekarang ini lagi merintih. Anda rindu kedamaian. Kadang air mata Anda itu terkeluar. Saya tahu. Kenapa? Bisikan ilahi telah datang. Anda ingin ibadah, tapi prosesinya nggak tahu. Anda kemudian ingin menyembah Allah, tapi kaidah-kaidah wajib hukumnya nggak ada. Anda kemudian ingin beribadah, tapi Anda tidak tahu seperti apa caranya, tuntunannya kayak mana, apa yang harus aku lakukan. Maka kondisi itu menggantung Anda. Anda belum sampai kepada poin Shalom alaikum. Sementara Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai Eirene. Eirene itu adalah perdamaian. Eirene itu adalah keserasian. Eirene itu adalah ketertiban. Eirene itu artinya selamat. Bagaimana Anda mau tertib? Bagaimana Anda mau damai? Bagaimana Anda mau serasi? Bagaimana Anda mau sejahtera? Tetapi keadaannya ketika Anda ingin beribadah, Anda nggak tahu kemana memulainya dan kayak mana mengakhirinya. Tapi kalau di Islam semua sudah terjabarkan dengan baik. Pada waktu petang ada yang disebut sujud beribadah kepada pencipta dengan sebutan maghrib. Merangkat sedikit ada yang disebut isya. Naik lagi melampaui waktu ada yang disebut subuh. Menjelang matahari terbit ada yang disebut subuh. Tengah hari ada yang disebut zuhur. Menjelang tengah hari lagi ada yang disebut azhar. Begitu seterusnya. Damai hidup ini. Ketika kelak diminta di hadapan Allah, apa yang kamu lakukan dalam hidupmu? Beribadah. Seperti apa cara ibadah? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Ada jawabannya. Tapi ketika Anda yang ditanyai, siapa yang membiarkan kamu terombang-ambing di dalam kebenaran, antara kebenaran, kesalahan, dan seterusnya? Anda sendiri. Anda ingin menjemput damai sejahtera. Jangan cari di tempat lain. Hanya ada di Islam. Tapi itu lagi kembali saya katakan kepada saudara, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau Anda selamanya ingin menjadi penonton, jadilah penonton. Tapi penyesalan itu akan datang. Tapi kalau Anda ingin terlibat di dalam berlomba-lomba di dalam mengejar kebenaran dan meninggalkan kesalahan, mari ikut dalam barisan kami. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, bukan menyembah kepada ciptaannya. Saya kira begitu ya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus tidak meninggalkan Islam, keliru Anda sahabatku. Yesus mengatakan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Apa itu damai sejahtera? Di dalam bahasa Yunani-nya disebut Eirene, di dalam bahasa Yunani Ibrani-nya disebut Shalom, kemudian di dalam bahasa Arabnya disebut Salam, yang adalah Islam itu sendiri. Saya kira begitu dari saya. Ya, mungkin sebagai penutup, teman-teman mungkin bisa melanjutkan. Kalau masih ada sesuatu yang ingin diperbicarakan, dibahas mungkin di lain kesempatan. Silakan Dinda Kores dan Bang Handi, Dinda Takhta, dan juga saudara Bisem, Kian Santang, Bunda Rahma, Ukhti, dan juga saudara saya Lokir Permanen. Mungkin ada yang saudara ingin tambahkan. Silakan. Waktu dan tempat saya minggir sedikit. Lanjut. Gurunda closing nggak?
sedikit lagi, Dina, sedikit lagi. Saya ingin mendengarkan penjelasan. Ya. Oh ya udah, kalau mau dekat-dekat closing aku mau ini dulu tuh. Yo Ikhwan, mumpung di TikTok 1800, di YouTube Gurunda 1700, 2500, di aku 179, di Bang Handi mungkin 400-500. Tafadol silakan yang ingin memeriahkan halal bihalal agung, tanggalnya simpen ya, 30 Juni sampai tanggal 2 Juli, 3 hari kita. Pertama hari kurban, kedua hari peresmian, ketiga tadabur alam. Dan yang ingin berinfak fisabilillah silakan ke rekening MMCI yang tertera di Zulkifli M. Abbas. Itu. Dan yang ingin berjumpa silakan save the date, ambil cuti dari jauh hari, dan persiapkan baju terbaik Anda, supaya momen-momen terbaik ini, momen kayak gini nggak datang 2 kali, Bang Handi, dalam kehidupan kita. Jadi mari kita meriahkan. Kita polos. Itu bagus. Aku item jatuh ke chat, nggak apa-apa lah. Ya itu Ikhwan ya, tafadhol silakan. Jazakumullah khairan berzana untuk semua yang berkontribusi terhadap perjuangan kita di dalam membantai syubhat dan fitnah ini. Amin amin Allahumma amin. Oke, apa ya, Bang Andi silakan. Ya jangan ditutup dulu, saya baru mulai lagi, tadi saya tutup. Ya, Bro Samuel masih banyak ingin pertanyaan. Itu Bro Samuel itu 2 hari menunggu Bang Yuma. Masih banyak yang ingin ditanyakan beliau itu. Gitu. Beri kesempatan dia bertanya. Dr. Samuelnya. Gitu. Ya udah aku tambahin Bang Andi. Jadi gini, udah ada Samuel itu pertama, memang mentoknya dia itu ya Yesus utusan gitu. Cuman kalau untuk ke Islam dia belum nemu jalannya. Terus yang kedua, titik masalah dia adalah dia lagi sedang diuji-ujinya di bulan-bulan terakhir ini mungkin. Bener nggak, Brother Samuel? Bulan-bulan kemarin, Pak. Oh, kalau sekarang udah enggak ya? Sekarang saya tinggal merenunginya saja. Oh, oke. Ya, jadi kalau aku pribadi sebagai muslimin, setelah mempelajari perjanjian barunya aja ya, dengan dengan Al-Qur'an sendiri, memang di sana banyak kamu akan selamat. Cuma keselamatannya itu nanti gitu. Yang dunia itu nggak dibahas. Keselamatan dunia itu nggak dibahas. Sedangkan Islam keselamatannya dunia dan akhirat. Dan poin penting di dalam Islam itu ada di Az-Zumar ayat 23 buat aku pribadi, yaitu Allah memberikan ketenangan kepada kami. Itulah kenapa kaum muslimin itu kalau lihat di Indonesia banyak yang hidupnya sederhana tapi bersahaja. Kenapa? Karena Islam memberikan ketenangan. Lah, terus keselamatannya gimana? Lah, kalau misalnya nggak selamat, tenang nggak? Nggak tenang kan? Maka dari itu, ketenangan itu sudah mencakup dalam keselamatan. Makanya kalau pengen tenang dalam sebuah masalah, Islam solusinya. Itu paling yang bisa aku titipkan pesan. Oke. Bang Yuma. Assalamualaikum Bang Yuma. Masih mendengarkan? Nggak dengar lagi, Bang. Ya, begini Bang Yuma. Ini kan Dr. Samuel mengalami ujian. Bagaimana sih solusi itu kalau kita ada ujian, musibah, cobaan gitu ya? Apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam? Atau kalau sampai hanya terbatas di ajaran Yesua Masya, kira-kira seperti apa langkahnya begitu? Silakan Bang Yuma. Iya. Jadi kalau di Islam ya, sekali lagi, damai sejahtera itu adalah Muslim berserah diri. Berserah diri artinya adalah apapun yang terjadi terhadap kita itu selalu sandarannya kepada Allah. Sebesar apapun musibah itu, Allah mengatakan tidak akan memberikan sebuah ujian yang melampaui dari kadar kesanggupan manusia. Seperti ujian diantaranya orang menjadi abu-abu di dalam kehidupannya. Itu adalah ujian. Sejauh mana kemudian orang itu mampu mempertahankan akal demi untuk menemukan kebenaran. Nah, di dalam Islam ketika kena musibah, maka semua sandarannya kepada Allah. Harus bersabar. Bersabar menerima.
cobaan itu menelaah bahwasanya pencipta langit dan bumi ketika menginginkan hambanya mendekatkan diri kepadanya, maka akan diuji. Orang semakin dekat kepada keserjanaan, itu akan diuji. Orang yang mau sarjana, mendapatkan titel strata pendidikan tertinggi, itu akan diuji. Bagaimana mungkin kemudian orang mau sarjana kalau tidak diuji? Jadi ujian yang kita terima itu adalah sebuah hal yang dijadikan sebagai alat pacu kita untuk dekat kepada pencipta kita. Sama seperti ketika ada orang yang lupa kalau dia punya gigi. Maka Allah memberikan dia penyakit namanya penyakit gigi, sakit gigi. Dengan adanya penyakit gigi atau sakit gigi, orang itu bisa tersadar kalau dia sehat, alhamdulillah dia masih punya gigi. Kalau orang tinggal gusi nggak pernah lagi sakit gigi, maka disyukuri orang yang kena sakit gigi. Artinya Anda masih punya gigi. Dibandingkan orang seperti teman-teman kita yang biasa dihalau dengan saya atas nama Bilal, itu sudah nggak punya gigi. Dengan adanya sakit gigi, kita sadar bahwa kita punya gigi, maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan adanya sakit mata, kita bersyukur kita punya mata. Dibandingkan teman kita yang buta dari lahir, nggak ada sakit mata lagi. Itu yang perlu saudara-saudara pahami. Jadi ujian itu adalah dimensi yang digunakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kita, teguran kepada kita agar kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya kira begitu Bang Hadi. Betul yang dikatakan oleh Dinda saya tadi bahwa keselamatan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di akhirat saja, di dunia saja ini kita tenang, apalagi di akhirat. Nah, bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu? Tentu kembali kepada koridor yang tadi, Shalom, damai sejahtera. Dan itu hanya ada di Islam. Makanya nama Islam itu Shalom, damai sejahtera. Satu-satunya agama yang bernama damai sejahtera ya hanya yang agama Islam ini. Islam itu damai sejahtera. Seperti itu, Bang Hadi. Ya. Kalau hanya sampai di Yesua Mesias saja, bagaimana syariat, kiat-kiat yang kita lakukan? Kalau hanya sampai di Yesua Mesias saja, berarti tidak taat kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ikutilah dia. Siapa dia itu? Dia mengajarkan syariat yang lebih sempurna. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu utusan kami yang menjelaskan sebagian dari kitab yang kalian sembunyikan. Itu perintahnya. Malah dikatakan bahwa kitab itu memberi petunjuk. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan dengan kitab itu ke jalan yang benar. Apa itu? Al-Quran. Ini Al-Quran mengatakan, Yahdi bihi. Ini jelas tuh. Dan kitab itulah petunjuk itu. Allah memberikan petunjuk itu. Kepada siapa? Pada yang mau mengikuti keridaannya. Samuel kita ini mendengarkan dan ingin kemudian mengikuti petunjuk dari Allah, mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan, solusinya hanya Al-Quran. Itu yang diterangkan oleh Allah. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka saudara Samuel akan keluar dari gelap gulita menuju kepada hal yang terang. Seperti itu, Bang. Maka dia akan suci dari apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Untuk mensucikan diri saudara Samuel dari pengajaran orang kafir, ya beliau harus menjauh dari sana, lalu kemudian menuju kepada keridhaan Allah, yaitu Shalom, damai sejahtera yang hanya ada di dalam Islam. Silakan, Bang Hadi. Ya. Artinya apapun masalahmu, apapun cobaan, bagaimanapun musibah itu, solusinya ada di Al-Quran, ada di Islam ya Bang Juma ya, betul ya? Ya, Al-Quran mengatakan gini, Bang.
Dengarkan, saudara Samuel, dengarkan. Ini Al-Quran loh yang mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatsrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashir wala nasir faqad ja'akum bashir wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, wahai saudara Samuel, menjelaskan kepadamu tentang syariat, ketetapan hukum-hukum kami kepadamu. Ketika terputus pengiriman utusan-utusan rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh kata Allah, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Man huwa, siapa dia? Siapa pemberi peringatan itu? Siapa yang membawa kabar gembira itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada Samuel, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kata Rasulullah, kata Allah, Allah akan mencintaimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pencipta langit dan bumi akan mencintaimu, wahai Samuel. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu, wahai saudara Samuel. Dzunubak. Itu jelas itu. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seruan. Ini seruan. Maka kabar gembira itu, ikutilah dia, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka dengan Anda mengikuti aku, kata Rasulullah, niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau yang empunya langit dan bumi ini mencintai kita, apakah masih ada yang bisa mengalahkan itu? Kalau pencipta langit dan bumi ini mengampuni dosa-dosa kita, maka akan adakah kemudian jalan menuju ke neraka lagi? Tidak akan ada. Tapi biarkan Allah berbicara dengan pekerjaannya sendiri. Allah tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Kitalah manusia yang ditanyai tentang apa yang kita kerjakan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, Bang Handi, bahwasanya seruannya sangat jelas kepada mereka Bani Israel atau orang-orang ahli kitab atau pengikut ahli kitab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah minal rusul an taqulu ma ja'ana minal bashar wala ma ja'ana minal bashar wala nadhir wa nadhir wallahu ala kulli syai'in. Ikutilah pada peringatan orang yang memberi peringatan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang. Satu lagi Bang Joma, sebelum ke Ustaz Tata ya, biar nggak ngantuk beliau. Ada yang mengatakan begini, semakin tinggi iman seseorang, baik dia profesinya pejabat apapun, dia dokter gitu, begitu, semakin tinggi juga ujiannya gitu. Maksudnya apa dan cara apa ya, menyelesaikannya seperti apa Bang Joma? Gimana Bang Andi? Gimana Bang Andi? Ya, saya ulang ya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Termasuk profesi apapun, termasuk dokter itu kan ujiannya juga banyak. Bagaimana cara menyikapinya Bang Iman? Iya. Itulah kemudian di Islam disebut bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengarkan. Sehingga hal-hal yang buruk di dalam hati ini yang kita bisikkan itu didengarkan oleh Allah. Hal-hal yang buruk yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Jadi manusia yang beriman itu ihsan. Mereka melakoni, menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini dengan menyadari aku diawasin.
Aku dilihat Allah. Aku didengarkan oleh Allah. Apa yang ada dalam niatku itu didengarkan oleh Allah. Maka orang yang beriman malu meniatkan hal-hal yang buruk. Maka orang yang beriman malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena di dalam hatinya terpatri Allah mengawasiku, Allah melihatku. Sehingga ketenangan itu akan ditemukan dengan cara Muslim. Ketenangan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Kemudian Anda punya kesempatan untuk melakukan suatu dosa. Lalu kemudian Anda menyadari, tak ada yang melihatku. Ini ada duit segepok. Gak ada yang melihat. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang mendengarkan. Tapi orang beriman kemudian akan datang pada dirinya satu keadaan di mana dia ihsan. Melihat Allah, menyadari Allah memantaunya, menyadari Allah mendengarkan isi batinnya. Maka seketika dia mengatakan, apalah artinya tak terlihat oleh manusia ketika yang melihat aku adalah yang sang maha melihat. Apalah artinya kemudian uang segepok ini kemudian ketika yang menciptakan aku itu memberikan hal yang lebih jauh, yaitu shalom, damai, keselamatan. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Muslim, orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, ketika kemudian dia selesai tergoda oleh godaan yang tadi, kemudian dia tunduk, kemudian dia merenung, kemudian dia meninggalkan detik demi detik, menjauh dari keadaan itu, maka apa yang muncul dalam hatinya? Masya Allah, Alhamdulillah, saya terbebas dari ujian. Sehingga uang tadi tidak diambil. Karena merasa Allah melihat, maka mereka bebas melakukan apa saja. Jangankan pada saat dia sendiri, banyak orang pun mereka masih melakukan kemaksiatan. Islam enggak. Islam itu senantiasa hatinya terukur. Hatinya selalu, jiwanya selalu bersih. Jiwanya selalu dalam kedamaian. Kenapa? Bisikan-bisikan dalam hatinya hanya ada apa? Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha besar Allah, Maha perkasa Allah. Yang itu yang ada dalam hatinya. Jantungnya, nadinya hanya itu. Allah, Allah, Allah. Yang maha melihat, maha mendengarkan, maha meneliti, maha berkuasa, maha menyelamatkan, maha kasih, maha sayang, dan seterusnya. Itu yang ada pada orang-orang beriman itu. Maka apa? Hatinya damai. Makan sehari, tidak makan sehari. Makan hanya dengan garam, hatinya tetap damai siang. Kenapa? Dia bersama dengan Tuhannya. Ini yang disifati oleh Islam. Ini yang disifati oleh Islam. Tapi mereka yang kemudian tidak mengindahkan bahwa Allah itu maha melihat, tidak ada manusia yang lain melihatnya, gak ada orang yang tahu kalau bakal mengambil dana sekepok itu, diambilnya dana itu. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, setahun, 10 tahun, kena penyakit gula, jantung, lever, asam urat, asam urat, raja singa, kolesterol. Betul. Iya, Betul. itu terjadi. Meskipun penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini tidak semuanya. Itu bisa jadi penggugur dosa, penghapus dosa, sebagai ujian dan seterusnya. Hanya kita yang tahu tentang perbuatan kita, baik terhadap sang manusia maupun terhadap Allah. Raja singa itu apa, Gurunda? Maksudnya raja singa itu ada singa-singa kecil yang dirajai oleh singa yang lain. Itu. Oke, ini lanjut nih. Itu. Ini sebagaimana ini kan ada dokter di sini ya. Kalau di kita yang sering ke rumah sakit itu, kita di UGD itu ya, antrian bukan berdasarkan ada kedatangan Anda, tapi antrian berdasarkan kegawat daruratan. Siapa yang paling gawat, dia biar paling belakangan datang, dia yang akan diberi fasilitas untuk diberi pengobatan begitu. Menurut Bang Juma, apakah sekarang ini sudah masuk darurat iman Islam? Seperti apa solusinya untuk mencegah ini semua agar tidak kita kena gawat darurat pengaruh iblis? Gimana menyikapinya, Bang Juma?
Maaf Bang Handi, boleh diulang? Saya tadi tidak monitor. Saya ulang ya. Kalau di rumah sakit ini kan dokter nih. Kalau di rumah sakit itu UGD, ya ada antrian itu bukan berdasarkan atas kedatangan pertama, tapi berdasarkan kegawat daruratan. Itu yang diprioritaskan begitu. Nah, bagaimana menyikapi sekarang ini gawat darurat iman? Bagaimana bisa menyikapi ini supaya orang benar-benar kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kiat-kiatnya Bang Juma, silakan. Iya. Jadi yang tadi itu dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim kepada kita sebagai orang yang beriman gitu ya. Bahwasanya ada keadaan di mana manusia itu memang lalai. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Nah gini, bukan hanya zaman sekarang, tapi dari zaman dulu. Kenapa dikatakan damai sejahtera? Karena damai sejahteranya itu bukan hanya untuk orang per orang, tetapi untuk anak keturunan kita. Apalah artinya ditumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa mesra di dalam keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada suami, pada cucu kita. Sayang kita. Tinggalkan rumah dari pagi, pulang tengah malam. Begitu seterusnya kita habiskan waktu. Tapi apakah kemudian kita pernah berpikir akan dibawa kemana anak keturunan kita ini? Apakah hanya sebatas di dunia saja? Kebahagiaan itu hanya di dunia? Tidakkah kita berpikir tentang kebahagiaan mereka di akhirat? Ibarat kata kita memiliki dua rumah. Kita semua tahu nih, Kristen Islam tahu, dunia ini bukan tempat kita. Jasad kita tidak cocok dengan bumi ini untuk hidup kekal. Ada dimensi di mana manusia disetting memang untuk hidup kekal. Dan kesanalah kita pergi. Kekekalan kita itu ada dua, neraka atau surga. Kita pilih. Ibarat dua rumah. Kita akan meninggalkan rumah yang lama menuju ke rumah yang baru. Kira-kira yang kita percantik warnanya, yang kita percantik isinya, yang kita percantik halamannya, yang kita perharum suasana rumahnya, rumah yang akan kita tinggali atau rumah yang akan kita tuju. Tentu yang kita perbaiki adalah rumah yang akan kita tuju. Yang kita percantik jangan lupakan rumah yang di sana. Apakah atapnya sudah ada? Apakah dindingnya sudah ada? Apakah lantainya sudah bagus? Apakah tempat tidurnya sudah siap? Kalau belum siap, kembali bercermin. Apa yang Anda punya? Harta apa yang Anda punya? Belanjakan di jalan Allah. Maka semuanya tertata dengan rapi istananya di sana. Nah, apakah ini sudah kita pikirkan? Atau detik mengarahkan kita kepada terputusnya antara roh dan jasad akan membuat semua itu jadi penyesalan? Kenapa dulu aku tidak mengajarkan anakku untuk menjadi Islam? Kenapa dulu aku tidak ajarkan untuk sholat? Kenapa dulu aku tinggalkan begitu saja? Kenapa hartaku tinggalkan begitu saja? Kenapa aku tidak infakkan? Kenapa aku tidak sedekahkan? Dan sekarang sudah dinikmati orang. Aku tinggal di bawah tanah. Tak ada yang mendengarkan aku seorang diri. Kemana aku harus berdoa? Kemana aku harus meminta? Kepada siapa aku harus meminta pertolongan? Di saat aku sendiri, di saat semuanya sudah terdiam, di saat semua tidak mendengarkan lagi seruan-seruanku, di saat tak ada lagi orang yang mendengarkan perkataanku, aku dengan siapa? Kepada siapa aku harus meminta? Aku minta kepada utusan Tuhan. Kaidahnya sudah jelas yang diberikan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku melupakan itu. Ajari anak-anakmu kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan, lalu mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada keturunannya, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Apakah aku sudah mengajarkan itu, atau aku habiskan waktuku dalam kebingungan, mencari Tuhan, mencari cara ibadah, mencari sebuah tempat persinggahan untuk beribadah kepada Allah? Aku masih bingung di situ. Ya Rob, kami berlindung dari keadaan yang seperti ini.
Masya Allah. Tapi Allah, Ini- Masya Allah. Ini yang Allahu kita harus, Akbar, turun dengan apa sih yang kita kejar? Bagi Allah, hitungan kita manusia sehari bagi Allah kita 1000 tahun. Kita hidup berapa tahun? 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Apakah cukup? Lalu kemudian kehidupan yang berikutnya, di saat orang lagi berpesta, di saat orang lagi happy, di saat orang lagi belanja, di saat orang lagi tinggal di rumah di ruang ber-AC, di saat orang lagi menghitung duit, di saat orang lagi tertawa, di saat orang lagi bersenda gurau, kita di bawah tanah seorang diri. Mau ngapain? Tuh, Brother Samuel ditanyain mau ngapain? bertanggung jawab. Kita di hadapan Allah. Alam barsya adalah alam penyesalan. Kita di alam barsa, di alam Sheol dalam bahasa Yunani. Kita mau ngapain di sana? Kita mau beribadah, bukan tempat ibadah. Kita mau berdoa, bukan tempat berdoa. Kita ingin makan, bukan tempat makan. Alam barsya adalah alam penantian. Apa yang kita hasilkan dari kehidupan kita, itulah yang menemani. Maka seketika kita masuk ke dalam tanah, ada sosok makhluk yang datang. Lalu apa kata kita? Kau ini siapa? Ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sebusuk kau. Aku tidak pernah melihat makhluk seseram engkau. Aku tidak pernah melihat makhluk sejelek rupamu. Engkau ini siapa? Jangan mendekat. Makhluk itu lalu kemudian berkata, wahai si Fulan, kenapa engkau bertanya demikian? Kau yang membuat aku busuk seperti ini. Kau yang membuat aku sejelek rupa seperti ini. Akulah perbuatanmu. Akulah amalanmu. Engkau yang membuat aku sejelek ini. Maka Allah memerintahkan kepadaku untuk menemanimu hingga kiamat datang. Astagfirullahaladzim. Sebaliknya, sahabat-sahabatku, ketika orang sudah kembali mengantar jenazah kita, makhluk itu datang. Apa yang kita katakan? Ya Allah, ya Rabb, ketika aku hidup di dunia, aku tidak pernah mencium bau sewangi ini. Aku tidak pernah melihat makhluk secantik ini. Aku tidak pernah melihat makhluk seindah ini. Oh, begitu sempurnanya engkau. Man antum, siapa engkau? Makhluk itu kemudian berkata, wahai si Fulan, akulah amal kebaikanmu, akulah ibadahmu, akulah sholatmu, akulah zakatmu, akulah sedekahmu, akulah amal jariahmu. Aku ditugaskan oleh Allah untuk bersamamu sampai hari kiamat. Maka orang yang mengalami hal ini sama seperti tidurnya pengantin. Tak terasa kiamat datang, miliaran tahun kemudian kiamat datang, serasa hanya semalam bersama dengan pengantinnya. Tapi dia yang tadi di awal yang datang, makhluk yang paling seram menemani dia, tersiksa. Kalau miliaran tahun baru kiamat, bayangkan di dalam kamar yang gelap gulita bersama dengan makhluk yang busuk dan seram seperti itu. Apa Anda bisa hidup bertahan? Inilah yang disebut dengan siksa alam kubur. Na'udzubillah. Jadi saya kira seperti itu Bang Andi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi telaah tadabbur kepada saya pribadi dan keluarga saya, utamanya kepada saya pribadi sebagai pencapur untuk hari memberikan yang terbaik, baik terhadap hak pribadi saya maupun terhadap umat. Demikian barangkali dari saya ya. Enggak, masih ada ini. Sahabat yang lain. Masih ada. Bang Andi. Masih ada. Bang Andi. Ini ada pepatah mengatakan ini. Nanti habis ini Ustaz Tata, biar nggak ngantuk. Ada pepatah begini, banyak jalan menuju Roma, semua agama itu baik. Ini saya ulang ya, banyak jalan menuju Roma, semua agama itu baik. Pertanyaan Bang Joma, apakah yang banyak jalan menuju surga?
Dan jalan yang manakah itu yang kita tempuh supaya orang-orang di luar sana mengatakan semua agama itu baik. Silakan Pak Jo. Iya, Samuel nangis nggak? Allah Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Bang Jo. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membekalinya dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama yang ada di atas muka bumi ini. Walaupun, kata Allah, walau karihal musyrikun, meski orang-orang musyrik itu tidak menyukai Islam, meski orang musyrik itu tidak menyukai baginda Rasulullah Muhammad SAW, meski orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak cinta kepada Allah, tetapi Allah sudah menjelaskan, Allah telah mentakdirkan, Allah telah memutuskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Sebenci apapun kalian terhadap Bang Suma, sehujat apapun terhadap Bang Suma, sebenci dan seperti apapun hujatan kalian, saya akan tetap berdiri menegakkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Karena jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan telah didatangkan oleh Allah.